Kalau dikasih harta, dikasih jabatan, dimuliakan, maka dia mengatakan Rabbi akram, oh Tuhanku memuliakan aku. Inilah standar yang salah, sehingga orang itu akhirnya banyak yang tidak bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kita melihat kehidupan ini dengan kita sekarang lebih jauh lagi. Kita dapat melihat kehidupan orang lain walaupun kita tidak bertetanggaan. Kita dapat mengikuti gaya hidup orang lain yang berada di ujung dunia walaupun kita berada di pinggiran dan hidup di bantaran sungai. Sehingga banyak di antara kita yang merasa hidupnya susah. Merasa orang lain hidupnya lebih nyaman, lebih mapan, lebih menyenangkan. Sedangkan dia penuh dengan penderitaan. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk melihat kepada kehidupan orang-orang yang di bawah kita, bukan yang di atas kita. Engkau lihatlah bagaimana kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang hidup di tenda-tenda, yang mereka harus ikut antrian panjang demi sesuap nasi, yang mereka harus ikut antrian yang mengular dalam rangka mencari air. Disitulah kita akan hidup bersyukur kepada Allah SWT. Tapi manusia memang punya tabiat buruk. Oleh karena itu Allah utus Rasulnya, Allah turunkan kitabnya untuk membimbing manusia agar dia nggak salah jalan, agar dia menjadi makhluk yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Ma'arij, supaya kita tahu dengan tabiat kita. Kita ini sering menyalahkan orang. Kita sering menuduh orang lain kayak gini, kayak gitu, fulan, fulana. Tinggalkan semua itu. Ini cermin buat dirimu. Yang engkau pandang sebentar lagi, siapa? Engkau. Bukan fulan dan fulana. Engkau. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu sampai ayat 21.
Selamat Ustaz. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Satu ayat lagi. Illal musallin. Barakallahu fiik. Artinya, sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa keburukan, kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapat itu yang Allah sebutkan adalah ana dan anti. 8 miliar manusia, tabiat dasarnya seperti itu. Seperti batu. Batu yang indah itu karena ada proses. Orang yang mendapatkan emas, apakah emas itu langsung indah? Enggak. Emas yang kita lihat dijadikan lantakan, atau emas yang dijadikan perhiasan. Kok bisa emas itu jadi perhiasan? Ya diproses, dibuat. Tapi kalau asalnya di tanah dia bagian dari tanah sebenarnya. Dan kita pun bagian dari tanah. Dia suka berkeluh kesah. Kalau dikasih kesusahan, yang ada jazua, nggak sabaran dia. Terkadang dia melakukan tindakan yang kalau sadar, dia akan malu. Yang kalau tatkala dia melakukan perbuatan itu, kemudian di kamera, di video, lalu ditunjukkan, ini loh engkau tadi kayak gitu. Aduh, masa, kata dia. Iya. Suka berkeluh kesah. Bahkan sebagian ulama menjelaskan ya, bagaimana sifat halua yang Allah tafsirkan, Allah jelaskan sendiri. Kalau dapat kesusahan, dia nggak sabar ya, dia marah-marah, dia merasa orang yang paling susah, yang paling berantakan hidupnya, orang lain nyaman, banyak lebih susah dari dia. Kalau dikasih nikmat nggak bersyukur dia, pelit, seakan-akan harta itu dia dapat karena usaha dia, seperti Qarun. Ketika diperintahkan untuk berbagi, dia mengaku, aku ini usaha, aku kerja keras, aku capek, aku lelah, aku berkeringat, aku berkorban, berjuang. Engkau dapat nikmat tuh Allah yang kasih. Tapi itulah sifat asal manusia. Illal musallin. Di sini orang-orang beriman baru berbeda. Yang mendirikan sholat, yang dia takut kepada Allah, ada keimanan dan amal soleh, berubah dia dengan proses itu. Allah sebutkan manusia ini, dasarnya manusia, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas ketika dia merasa tidak butuh. Ketika butuh merengek-rengek. Ketika dikasih nikmat, udah. Lupa daratan. Ahibati fillah, disebut halu'a ini. Kalau dia lapar, dia menunjukkan dengan emosinya kondisi dia. Dia sakit, seakan-akan orang paling sakit. Nah, itu halu'a. Padahal sakitnya dikit. Ada yang lebih parah dari engkau. Ada manusia seperti itu. Sekali lagi, halu'a ini tadi orang yang berkeluh kesah, yang menampakkan musibah yang menimpa dia lebih dari yang sebenarnya. Contoh nih, otor dipencet ya. Apa? Sakit. Ada yang kayak gitu, Jemaah. Dia menampakkan sangat susah sekali.
Tapi lawannya ada orang yang dikasih nikmat dikit. Ya Allah, senengnya orang itu. Ahibati fillah. Di surat Al-Fajr ayat 15-16 kita akan melihat diri kita lagi. Bagaimana sih dasar manusia ini? Apa kata Allah? Nah, saya akan dibaca. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu, apabila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinakanku. Itu jemaah. Dia menjadikan tolok ukur syukur itu dunia. Kalau dikasih harta, dikasih jabatan, dimuliakan. Maka dia mengatakan, Rabbi akram, oh Tuhanku memuliakan aku. Inilah standar yang salah. Sehingga orang itu akhirnya banyak yang tidak bersyukur. Yang dia lihat harta. Yang dia lihat tahta. Kalau dia mendapatkan harta dan tahta, berarti Tuhanku memuliakan aku. Tapi kalau ternyata dia hidup miskin, menjadi rakyat jelata, ketika dia kerja di perusahaan, dia nggak naik-naik jabatannya, nggak dipromosikan, dia merasa Tuhanku menghinakan aku. Nggak kayak gitu. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Ahibati fillah, mungkin kau mengatakan, apa yang mau disyukuri Ustaz? Apa? Ada dulu hidupnya susah Ustaz. Anak sejak lahir gak punya bapak. Iya. Anak dititipkan ke orang Ustaz. Anak hidup di panti asuhan. Anak sejak kecil bekerja Ustaz. Anak sekolah bayar sendiri Ustaz. Ada tuh keluh kesah yang panjang. Yang akhirnya dia berpikir, apa yang mau disyukuri? Susah anak hidupnya. Cacat umpamanya. Makanya orang itu harus dikasih tahu. Engkau itu harus bersyukur. Kalau bertanya, apa yang mau disyukuri? Banyak. Engkau lebih bersyukur punya jet pribadi, punya tabungan 1 T, punya rumah seperti istana, tapi engkau kena stroke sehingga lumpuh separuh badan. Engkau milih mana? Engkau milih mana? Punya tabungan 1 T, punya jet pribadi, tapi engkau stroke, lumpuh separuh badan. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia lalai dari mensyukurinya. Lalai, lupa, lengah. Bahkan mungkin ada yang memandangnya bukan nikmat. Apa nikmat itu? As-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan waktu luang. Sehat
dan waktu luang. Ada orang yang sehat, Masya Allah, punya banyak waktu luang. Ada orang yang sakit, Allah kasih banyak waktu luang. Dia biasanya ke kantor, dia biasanya ya harus melakukan banyak aktivitas. Sekarang engkau diranjang di rumah sakit, opnam, engkau dikasih waktu luang. Engkau bisa baca Quran, engkau bisa berzikir, engkau punya banyak waktu untuk menambah derajat-derajatmu. Tapi dianggap bukan nikmat. Sehingga orang tadi, apa yang mau disyukuri? Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 34. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fadhal. فآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur. Allahu Akbar. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar sangat zalim kita itu. Dan sangat ingkar dengan nikmat Allah. Tadi seperti di surat Ma'arij, yang ada ngeluh terus. Dapat nikmat cuma segini. Tiap hari engkau dapat membuka kedua matamu. Engkau pikir bukan nikmat. Memang orang itu ketika diambil itu nikmat baru sadar kalau itu nikmat. Engkau setiap hari bisa bangun dari tempat tidurmu, berjalan kaki menuju kamar mandi untuk ambil wudhu, itu bukan nikmat. Engkau bisa, apa bahasanya, mulet deh. Orang itu kadang kala bangun tidur, menggerakkan badannya, itu bukan nikmat. Engkau bisa mendengar, itu bukan nikmat. Apa yang engkau pinta Allah berikan. Coba engkau lihat. Yang enggak engkau pinta Allah kasih. Engkau pernah minta jari-jarimu bisa bergerak. Baru ketika Allah berikan penyakit kepadamu, engkau tidak bisa menggerakkan jarimu. Engkau, ya Allah, baru engkau minta. Maka Allah sebutkan, kalau engkau mau menghitung nikmat yang Allah berikan, engkau gak akan pernah bisa menghitung. Entah berapa ribu penyakit yang ada di dunia ini. Dengan macam-macam modelnya. Dan engkau gak kena penyakit itu. Oh, gak kena penyakit. Satu engkau. Engkau gak kena 1000 penyakit. Anak kena 5 penyakit. Engkau gak kena 100 penyakit. Oh, anak kena 20 penyakit. Engkau gak kena 2000 penyakit. Kalau kau mau menghitung nikmat Allah, selalu nikmat Allah lebih banyak dari kesusahan yang engkau hadapi. Selalu. Mau orang yang paling susah di dunia ini, orang yang paling berantakan hidupnya, tetap nikmat Allah lebih banyak. Tapi kondisi manusia, innal insan, maka kalau bicara kemanusiaan, manusia, human being, zalum, la zalum, sangat zalim dia. Kafar, sangat ingkar terhadap nikmat, kafir. Tapi Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Artinya dalam kondisi manusia itu ingkar nikmat, kurang bersyukur, Allah masih membuka pintu taubat, pintu ampunan buat dia. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nahl ayat 18? Nah,
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, lihat lagi. Kalau tadi Allah mensifati manusianya, kitanya, innal insan la zalumun kafar. Di sini Allah menyebutkan tentang dirinya, innallaha la ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Artinya Allah itu dalam kondisi engkau nggak bersyukur, engkau lupa sama Allah, Allah masih ampuni. Silahkan kau manfaatkan nikmat yang Allah berikan. Kau mengatakan, apa yang Allah berikan kepada aku? Banyak. Engkau kalau kepingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, kalau engkau gunakan semua pena yang ada di muka bumi ini, dan semua kertas yang dibuat manusia, atau engkau menulis secara digital, kau nggak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Ya Allah jamaah, nikmat Allah itu banyak. Engkau bisa bernafas setiap hari. Kalau engkau harus pakai oksigen, 24 jam bernafas pakai oksigen, engkau akan tahu berapa yang harus engkau keluarkan. Engkau harus bawa itu oksigen kemana-mana. Engkau nggak bawa itu oksigen. Kemarin ketika COVID, Allah bikin oksigen yang dikemas itu habis. Ana melihat rumah sakit. Ana nganterkan satu orang. Itu pasien di jalanan. Allah Maha Pengampun. Makanya engkau kalau ingin bersyukur, engkau perlu duduk, merenungkan bagaimana kondisi diri. Sampai Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wal abdu daiman, dan manusia selalu daiman. Selalu apa? Baina ni'matin minallah tahtaju ila syukrin. Dia berada di antara nikmat yang Allah berikan yang memerlukan syukur dari dirinya. Wa dzambin, dan antara dosa. Dia antara nikmat yang Allah berikan dan antara dosa yang memerlukan istighfar. Wa kullun min hadai min al-umuri lazimah lil abdi daiman. Ini kondisi manusia. Hidup kita itu antara nikmat yang Allah berikan dan antara dosa yang kita lakukan. Itu kondisi kita, jemaah. Makanya ketika Allah memerintahkan agar manusia ini tahu diri, Allah berikan sesuatu, engkau pakai, fadhal. Engkau kasih nikmat, silahkan kau gunakan. Apa kata Allah di surat Al-A'raf ayat 144? Surat Al-A'raf ayat 144. Nah, Al-A'raf ayat 100. Qala ya Musa inni astafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma Qala ya Musa inni astafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kun minasy syakirin. Dia berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain untuk membawa risalah dan berbicara langsung denganku. Maka berpegang teguhlah pada apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Lihat, Nabi Musa disuruh jadi orang yang bersyukur. Nabi. Karena manusia punya tabiat yang buruk. Tidak pandai dia bersyukur. Maka Allah katakan, "Wa fakhudh ma ataitu wa kun minasy syakirin."
bersyukurlah. Jadilah engkau dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Itu Nabi Musa. Tahu bagaimana susahnya hidupnya Nabi Musa? Iya, Nabi Musa pernah di istana 30 tahun. Tapi bagaimana fitnah yang Allah berikan kepada Nabi Musa sejak di perut ibundanya. Ketika lahir, dibuang ke sungai. Kemudian dibawa ke istana Fir'aun. Ribut, mau dibunuh, mau disembelih. Kemudian cari penyusu. Kemudian disusui. Setelah beliau capek ya, nangis, gak ada yang menyusuin, Allah kembalikan kepada ibundanya. Lalu bagaimana ketika sudah disape? Beliau dikasih pilihan antara bara api. Kemudian beliau pegang bara api. Jadi ada kondisi di mana Nabi Musa susah, kemudian beliau harus meninggalkan Mesir, berjalan kaki menuju Madian, jadi pengembala kambing di sana 10 tahun, aku balik lagi. Kemudian Allah pilih beliau sebagai Rasul, dan Allah ingatkan beliau, wa kun minasyakirin, jadilah engkau termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kenapa? Kita itu kadang-kala kalau dapat kajian tentang syukur, engkau berpikir, aduh tentang syukur lagi. Nanti kajian, aduh tentang syukur lagi. Seakan-akan syukur itu sesuatu yang remeh. Allahu Akbar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di surat Saba ayat 13. Nah, bercerita tentang Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman, putranya Nabi Daud. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Mereka para jin selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Tuh, sedikit kata Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit. Tadi Nabi Musa Allah perintahkan agar bersyukur. Ini Nabi Daud dan keluarganya. Allah katakan i'malu ala Daud syukra. Beramallah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalil, dan sedikit min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang banyak bersyukur, sedikit. Kalau sekedar syukur mengatakan alhamdulillah ya semua orang bisa. Tapi syukur yang sebenarnya belum. Maka iblis ketika dikeluarkan dari surga, bagaimana dia akan menyesatkan manusia, dan dia mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu manusia. Ahibati fillah, bicara syukur, maka ada 3 rukunnya. Lisan, memuji Allah. Memuji. Kita banyak berkeluh kesah, mengadukan Allah. Ngeluh ke fulan, ngeluh ke fulan. Bahkan sedunia tahu keluhan dia. Dia bikin status. Mengumumkan kepada seluruh penduduk bumi bahwa dia hidupnya menderita, susah. Padahal seharusnya lisan dan tulisan isinya
pujian dan pujaan untuk Sang Pencipta. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam selalu menyebut nama Allah. Dalam kondisi nikmat yang Allah berikan, beliau mengatakan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam kondisi ada yang tidak menyenangkan, beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam musibah yang menimpa beliau, beliau mengatakan Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Selalu Allah yang disebut. Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha segalanya. Maka lisan dan tulisan kita hendaklah senantiasa menyebut nama Allah, memuji Allah dengan kebaikan yang Allah berikan. Bagaimana ceritanya Urwah bin Zubair ketika dia harus dipotong kakinya. Dia mengatakan Allahumma la in akhadta faqad abqait. Dia, ya Allah, kalau engkau mengambil, sesungguhnya engkau telah menyisakan, ya Allah. Dia lihat kepada sisi, dia melihat kepada sisa yang Allah berikan kepada dia. Allah ambil satu kakinya. Iya. Engkau berikan kepadaku 4, 2 tangan, 2 kaki. Engkau ambil satu, ya Allah. Maka bagimu segala pujian dan pujaan, ya Allah. Dia punya anak 7. Yang terbesar pada saat yang bersamaan meninggal karena keinjek kuda di stable khalifah pada waktu itu. Kakinya diputus, dapat informasi anaknya meninggal dunia. Dia mengatakan, ya Allah, engkau berikan kepada aku 7, engkau ambil 1, ya Allah. Masih banyak engkau sisakan, ya Allah. Lisan, pujian. Makanya ketika engkau mau curhat, tolong jangan lupa sebutkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Karena seharusnya engkau bersyukur. Yang Allah berikan lebih banyak daripada yang Allah ambil. Ini rukun syukur yang pertama. Lisan. Dan tulisan sekarang. Dulu jarang orang bisa nulis. Sekarang engkau nulis setiap hari, setiap saat. Dan dibaca oleh siapapun yang mau membaca. Yang kedua, hatimu. Di sini syukur dengan hati. Apa syukur dengan hati? Mengakui, meyakini bahwa itu nikmat dari Allah. Bahwa Allah maha baik. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua tahu bagaimana Nabi Ayub yang ditimpa penyakit di tubuhnya, yang hartanya habis, yang anak-anaknya meninggal dunia, bagaimana beliau mengatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Lisannya mengatakan, ya Allah, aku ditimpa, disentuh, ya Allah, dengan penyakit, dengan sesuatu yang membahayakan aku. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Anta arhamur rahimin. Tetap yang jadi keyakinan beliau, Allah itu arhamur rahimin. Bicara rizki, wa huwa khairur raziqin. Allah yang paling baik yang memberikan rizki. Itu yang kadangkala ada perasaan di hatimu. Engkau merasa pantas mendapatkan nikmat itu karena usahamu, karena ketakwaanmu di hati. Para nabi hidupnya susah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam meninggal dunia dan baju besinya digadaikan untuk beli gandum yang dimakan. Dan hakikat syukur itu dengan ragamu engkau gunakan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat An-Nahl ayat 78 Allah mengingatkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kadangkala kita lupa dengan nikmat itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
di An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tuh jemaah, kalau engkau mau tahu nikmat yang Allah berikan, kita keluar nggak tahu apa. Nih emak-emak yang punya anak, ketika gendong anakmu, ingat engkau dulu seperti itu. Aku dulu kayak gini. Keluar, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Nggak punya pengetahuan apa-apa. Sekarang kau tahu. Engkau bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa merenungkan. Itu bukan nikmat. Pernah ngelihat orang gila? Engkau nggak gila. Engkau bisa berpikir. Apa kata Allah? La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Jangan hanya uang yang dilihat. Nih sebagian orang selalu merasa hidupnya susah. Engkau bisa ngomong itu. Engkau bisa nulis status. Berarti engkau bisa berpikir. Engkau dulu nggak tahu apa-apa. Engkau jadi tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah Azza wa Jalla. Agar engkau bersyukur. Ahibati fillah. Azab Allah itu turun gara-gara kita tak pandai bersyukur kepada Allah. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 147? An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Allahu Akbar. Jadi syukur itu adalah tolak bala. Engkau ketika bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kenapa menyiksamu? Enggak. Kalau engkau bersyukur, engkau beriman, Allah itu syakir. Engkau beramal dikit, Allah kasih banyak. Allah gak nuntut banyak dari dirimu. Allah itu syakir wa syakur. Dan maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Ketika engkau mendapatkan musibah, musibah itu menghapuskan dosa. Musibah itu mengangkat derajat. Dan sekali lagi Allah tidak akan mengazabmu. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambahin. Kalau ditambahin. Wala in kafartum, tapi kalau engkau kufur, inna azabi la syadid. Azabku itu pedih. Dan ahibati fillah, buat para wanita, buat mak-mak, lebih susah bersyukur apa lebih susah bersabar? Sydney, mana mau dengarkan jawaban? Lebih susah bersyukur apa bersabar? Bersabar, Ustaz. Lebih susah bersabar. Iya. Padahal ibu selama ini udah sabar kan? Enggak. Insya Allah. Ibu udah sabar selama ini, berarti mudah sabar itu. Buktinya ibu-ibu sabar ngadepin suami, ngadepin anak-anak, sabar.
Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan kenapa banyak wanita di neraka, bukan karena tidak bersabar, karena tidak bersyukur. Artinya kalau dia susah, dia terima. Ismu gimana Ustaz? Makanya ketika para ulama berbincang mana yang lebih utama, bersabar atau bersyukur, mana yang lebih utama, menjadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, ya ada khilaf di antara mereka. Karena yang paling baik adalah yang bertakwa sebenarnya. Tapi sebagian mengatakan sabar itu kebanyakan terpaksa. Ya mau gimana? Itu sabar. Ya daripada berantem Ustaz, ya udahlah, terima aja. Itu sabar. Tapi kalau syukur itu pilihan. Ada yang dilakukan. Sabar itu lebih kepada nerima, diam dia. Tapi kalau syukur ada aktivitas yang harus dia lakukan. Lisan yang berterima kasih, hati yang mengakui, raga yang berbuat. Dan Rasul SAW mengatakan, la tu'addil mar'atu haqqallah haqqa rabbiha. Wanita itu tidak akan menuntaskan hak Tuhannya sampai dia menuntaskan hak suami. Jadi ketika perempuan susah, banyak yang nerima. Tapi ketika perempuan nikmat hidupnya, kadangkala dia lupa dengan nikmat yang diberikan oleh suami. Nabi SAW bagaimana merintahkan kepada wanita untuk banyak bersedekah dalam rangka memperbaiki tabiat dia. Secara umum tadi kita udah baca manusia itu sangat dolim dan sangat kafir. Tapi ternyata itu bisa dirubah. Dirubah dengan berbanyak sedekah, dirubah dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, karena sejatinya dia itu di antara nikmat dan dosa yang Allah berikan. Nikmat-nikmat kepada dia dan dosa-dosa yang dia kerjakan. Ahibati fillah, di antara cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ada yang minimal. Tadi kita sudah sebutkan lisan, hati, dan raga. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah, maka aku mengumumkan peperangan kepada dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai, kata Allah, yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla, daripada yang aku wajibkan. Maka hamba yang bersyukur itu yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, dia kerjakan. Ini bersyukur minimal. Kemudian ada orang yang naik tingkatannya. Yang wajib dia kerjakan, apa kata Allah? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Di sini hamba ini menyelesaikan yang wajib, dia naik menuju kepada yang sunnah dia kerjakan. Sekarang nih di bulan Rajab, bentar lagi mau masuk Ramadan. Ada hamba bersyukur yang minimalis. Bersyukur minimalis tuh puasanya Ramadan doang. Itu minimalis. Engkau kerjakan, iya. Engkau tidak dikatakan kafir atau kufur nikmat, enggak. Kenapa? Oh, dia melaksanakan puasa Ramadan. Dia bayar utangnya.
Berarti dia masuk syukur tadi yang minimalis. Allah cinta kepada dia. Tapi kalau dia kepingin lebih dicintai Allah lagi, yang sunnah dia kerjakan. Long nikmat yang Allah berikan banyak. Seperti sholat duha yang Nabi SAW menyebutkan di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Yang itu harus ada ongkos yang dia bayar sebenarnya. Tapi anjuran kalau dia melaksanakan yang wajib udah cukup. Tapi kalau dia mau bayar itu ongkos, dengan apa? Cukup 2 rakaat sholat duha. Dia bayar tuh. Subhanallah. Engkau lihat sekarang. Yang sunnah-sunnah engkau lakukan atau tidak. Dan ada yang paling mudah. Yang paling ringan. Maka Allah mengatakan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kepada aku, ingat kepada aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepada aku dan jangan kufur. Maka di sini amalan yang paling ringan yang bisa dilakukan oleh manusia dalam semua kondisi adalah zikrullah. Mengingat Allah. Jadi perbanyak engkau berzikir. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat alayya. Syariat Islam ini udah banyak banget gitu loh. Buat aku banyak, mana yang mau diamalin ya? Kan banyak pilihan. Kadang kalau dikasih amalan ini, ada puasa sunnah, ada puasa Senin Kemis ya, ada sodakoh, ada wakaf, ada hibah, ada hadiah. Banyak banget nih. Ada jihad fisabilillah. Berikan kepada aku, kabarkan. Fa'akhbirni bisyai. Kabarkan kepada aku sesuatu yang aku bisa istiqomah berpegang teguh dengannya. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Lisanmu engkau jaga untuk senantiasa basah dengan menyebut Allah Azza wa Jalla, dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Anda mengajak semuanya dalam rangka berzikir dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, perbanyak zikrullah. Ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Itu termasuk bentuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Kalian mau enggak aku kasih tahu dengan amalan yang paling baik buat kalian? Wa azkaha 'inda malikikum. Yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling bisa mengatrol derajat-derajat kalian. Wa khairul lakum, dan lebih baik buat kalian min infaqidz dzahabi wal warid, daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum, dan lebih baik buat kalian daripada berjumpa dengan musuh kalian. Kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian. Qalu bala. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Zikrullahi ta'ala. Perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, saatnya engkau berubah. Kalau engkau mau menulis status susahmu, ingat sama Allah. Nikmat Allah lebih banyak. Ketika engkau mulai terbebani dengan masalah-masalah, ingat Allah tuh maha baik. Zikrullah, engkau duduk berzikir. Baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Baca alhamdulillah, nikmat Allah banyak. Lihat, engkau renungkan yang ada antara nikmat dan dosa berdiri kita. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, bersyukur kepada Allah itu berat, sulit, karena kita
punya sifat dasar yang buruk. Maka yang harus kau lakukan adalah meminta pertolongan. Nabi Sulaiman, keluarga Nabi Daud, minta Rabbi auzi'ni, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan. Manusia ketika umur 40 tahun di surat Al-Ahqaf ayat 15, dia juga mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkur. Ya Allah, bantulah aku untuk bersyukur ya Allah. Karena sulit bersyukur itu. Mu'ad bin Jabal, ulama para sahabat, dikasih doa apa? Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta kepada Allah agar dibantu untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada dan beribadah yang baik. Shaddad ibn Aus dikasih doa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara isi doa itu, wa as'aluka qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa lisanan shadiqan. Minta hati yang pandai bersyukur dan lisan yang jujur atau pandai berzikir. Dan ketika Nabi alaihissalatu wasallam ditanya tentang nikmat atau harta, aset yang perlu dicari oleh manusia, 3. Lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir. Wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani, istri yang beriman, pasangan hidup yang beriman, yang membantu urusan akhiratnya. Itu nikmat. Kalau bicara musibah, ingat bukan hanya engkau yang dikena musibah. Tapi yang jelas, engkau gak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Adapun musibah, engkau bisa menghitung. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kajian kita membantu kita untuk introspeksi diri dan merenungkan bahwa nikmat yang Allah berikan itu banyak.